Perkenalkan, nama saya adalah Hanifah Dakia dengan NIM G002302 dari kelompok B5. Nah, di sini kita akan bahas mengenai cardiorespiratory system. Yang pertama kita akan bahas mengenai faring atau struktur dari faring. Nah, faring itu apa? Jadi faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris, dan juga nanti dia akan menuju laring dan esofagus. Faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jadi ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mereka ini dibagi berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, kayak pintu masuknya gitu. Nah, terus nasofaring ini dia itu terletak di posterior nasus dari belakang hidung dan superior dari palatum mol setinggi VC1 sampai dengan 2. Dan untuk yang orofaring dia itu terletak di posterior cavum oris setinggi VC2 dan 2 sampai 3. Dan untuk laringofaring dia terletaknya di bagian posterior laring setinggi VC3 sampai dengan 5. Jadi secara keseluruhan faring ini dia itu terletak dari VC1 sampai dengan 5. Yang pertama kita akan bahas tentang nasofaring. Nah, nasofaring yang berada di vertebra cervical 1 sampai 5 ini dia memiliki fungsi utama yaitu pada sistem respirasi. Nah, dia ini memiliki beberapa bangunan penting. Yang pertama di sini ada coana. Kemudian dia ada opte atau ostium pharyngeus tuba auditiva eustachii. Itu yang menghubungkan dengan canalis auricularis. Dia menghubungkan dengan sistem pendengaran. Kemudian ada tonsilla pharyngeal atau adenoid, dan juga ada torus tubarius dan torus levatorius. Torus tubarius ini dia itu adanya di bagian atas dari si opte, sedangkan untuk torus levatorius itu dia di bagian bawahnya. Kemudian ada juga namanya recessus pharyngeus. Nah, setelah itu kita akan membahas orofaring. Itu dia letak skleptopisnya itu di vertebra cervical 2 sampai dengan 3. Fungsinya itu untuk proses pencernaan. Ya, jadi dia berfungsi pada sistem pencernaan. Jadi dia ada beberapa bangunan penting. Yang pertama dia punya isthmus faucium. Nah, di sini isthmus fauciumnya. Kemudian dia punya arcus palatoglossus. Kemudian dia punya arcus palatopharyngeus. Kemudian dia juga ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Nah, orofaring ini merupakan bagian faring yang berada di belakang cavum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Isthmus faucium itu kayak ini. Nah, terus arcus palatoglossus ini itu merupakan satu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Dan itu membentang dari palatum mol hingga tepi lingua. Dan dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus di palatum mol, palato sampai dengan lingua. Terus ada juga arcus palatopharyngeus. Dia itu merupakan satu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mol hingga dinding lateral faring dan terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian fossa tonsillaris itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, dia ini ditempati oleh tonsilla palatina. Jadi ruangan tempat dari si tonsilla palatina. Kemudian ada vallicula epiglottica. Jadi tempat menggantungnya benda tumpul yang tertelan. Ini vallicula tuh, tempat tertampung benda tumpul.
jadi kayak cekung gitu. Kemudian kita beranjak ke laring. Nah, jadi untuk laring dia itu letak squamtopisnya ada di vertebra cervical 3 sampai dengan vertebra cervical 5. Nah, dia itu beberapa bangunan penting ini. Dia itu ada fossa piriformis sama adductus laryngis. Jadi fossa piriformis ini terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring, dan dia berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kalau dia kan benda tumpul, dia di vallecula epiglotica di orofaring. Sekarang yang tajam dia ada di fossa piriformis. Nah, kemudian ada juga adductus laryngis yang merupakan pintu masuk ke laring, terletak di dinding anterior laryngofaring. Nah, kemudian di sini ada recessus pharyngeus. Tuh, ini ada torus respiratoriusnya. Ini ada isthmus faucium. Ini kalau dilihat dari atas ya. Ini ada tonsilla palatina di sini. Ada palatumolnya di bagian atas itu. Kemudian di sini ada torus tubariusnya. Kalau dari depan, ini kalau dilihat dari anterior. Kemudian di sini ada adductus laryngisnya. Di sini ada recessus piriformis di bagian bawah sini. Ini ada tonsilla lingualisnya. Baru nanti masuk ke esophagus di bagian anterior. Nah, kemudian sini ada arcus palatoglossus. Ini kalau tampak dari posterior ya. Ini ada tonsilla lingualis. Sini ada vallecula epiglotica, tonsilla palatina, arcus palatopharyngeus di sini. Terus ada recessus piriformis dan juga ada epiglotis. Di vallecula tuh kayak ruangan gitu. Oke, sekarang kita lanjut dengan inervasinya dan vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasinya dulu, untuk arteri, dia ini bagian atasnya ya, itu berasal dari arteri carotis externa, nah yang internal ke otak dan kawan-kawannya. Nah, kalau arteri dia ini bercabang menjadi arteri maxillaris dan juga ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Nah, juga arteri facialis dari ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Kemudian ada juga arteri pharyngea ascendens, arteri lingualis itu di bagian atas. Ini yang maxillaris. Ada ramus pharyngeusnya. Kalau ramus pharyngeus dia menyuplai ke atap nasofaring. Kemudian ada juga di bagian bawah, asalnya ini dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Dia itu ada arteri tiroidea inferior dari rami pharyngealis. Arteri tiroidea inferior. Kemudian ada juga tonsilla palatina, dia mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Kemudian ada venanya. Untuk venanya itu dia ada plexus vena pharyngealis, dia mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferiornya. Ini untuk yang plexus pterygoideus dan ini vena jugularis sama vena facialis. Oke. Sekarang kita beranjak ke inervasi. Untuk inervasi sensorik dia itu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Itu untuk sensoriknya. Jadi terus kalau motoriknya dari plexus pharyngeus dari nervus vagus.
nervus vagus. Jadi sensorik itu dari nervus glossopharyngeus dan motorik itu dari nervus vagus. Oke, kita sudah selesai pembahasan mengenai faringnya. Sekarang kita akan pergi ke pembahasan berikutnya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang core atau jantung. Kita akan bahas secara keseluruhan. Nah, jadi yang pertama pembahasan tentang core-nya ini bakal ada struktur eksterna, interna, dan mekanisme katup. Nah, untuk yang pertama ini adalah struktur eksternanya. Nah, jadi core ini bentuknya itu emang kayak prisma segi empat. Prisma segi empat. Nah, tapi salah satunya itu dia siku-siku. Nah, salah satu sudutnya siku-siku. Nah, kemudian dia ada yang pertama itu di bagian yang posterior ini basis, kemudian di anteriornya ini kita punya di sebelah anterior tapi yang sinistranya itu ada apexnya, kemudian yang bagian facies anterior di bagian bawahnya itu ada namanya kemudian di bagian bawahnya ini yang mendatarnya ini dia ada facies diaphragmatica, kemudian dia ada di sebelah dextranya ada facies pulmonalis dexter, sama di sebelah sinistranya ada facies pulmonalis sinister. Dan yang bagian atasnya ini yang miring itu dia sebutnya facies anterior. Kemudian ada margo obtusus dan juga margo inferior atau acutus. Nah, seperti ini ya jika dilihat dari luarnya, bentuknya itu kayak agak lancip ke satu sisi. Nah, satu sisinya ini itu di bagian sinistra, jadi kayak lebih mengarah ke panggul sinistra kita, jadi agak condong ke kiri gini. Terus bagian atasnya lebih condong ke kanan, bahu kanan. Kemudian setiap core ini, nah kemudian ini ada juga fasiesnya. Ada facies sternocostal, ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Kemudian ada facies diaphragmatica, dia dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior, dan dia ini bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga membentuk facies ini. Kemudian facies pulmonalis itu terbentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada facies medialis pulmon sinister dan atrium dextrum untuk pulmon sinister. Kemudian ada 4 ruangan jantung. Nih, bisa kita lihat di sini dia tuh ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Kemudian ada auriculanya ini berbeda dengan atrium, jadi itu merupakan struktur pelengkap atrium yang lebih menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Jadi nanti volume darah yang masuk akan lebih banyak sehingga nanti tekanannya berkurang. Kemudian permukaan dalamnya itu seperti dinding anterior atrium, dia itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu menjadi kasar. Kemudian di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus tempat lewatnya pembuluh darah. Ini kita udah masuk ke yang eksternanya, ya emang sih. Jadi dia itu contohnya ada sulcus coronarius, itu tempat lewatnya arteri corona, atau ada di bagian atas ini. Kemudian dia juga ada itu dari atas ke samping dekat di depannya, di bagian anteriornya si auriculanya ini atau atriumnya. Kemudian ada sulcus interventriculis anterior, ini yang di anterior interventricularis antara ventricle, itu tempat lewatnya arteri vena ventricularis anterior. Dan ada juga yang nanti arteri interventricularis yang posteriornya. Berikutnya adalah skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini adalah tempat melekatnya dari miokardium. Dia itu sebagai kerangka dari core. Jadi tempat pelekatan cuspis atau katup jantung dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Isolator impuls itu maksudnya biar
kontraksinya itu nggak terjadi bersamaan karena kan harus bergantian. Kemudian apa aja sih bangunan struktur dari si skeleton cord di sini? Jadi yang pertama itu adalah annulus fibrosus. Annulus fibrosus itu bagian yang ini lubang-lubang atau kayak pintu bulat-bulat yang itu terbuat dari yaitu fibrosa, jaringan fibros gitu, padat. Nah, ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi ostium. Jadi ada 4 cincin fibrosa. Yang pertama ada yang mengelilingi ostium atrioventricularis, ada juga yang mengelilingi orifisium aorta dan orifisium truncus pulmonalis. Jadi ya tempat di masing-masing tempat keluar masuknya darah dari si jantung ini. Kemudian annulus jadi ada 4 apa aja? Ada annulus atrioventricularis dexter, itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus annulus atrioventricularis sinister itu di sekitar valva mitralis. Ada juga annulus valva aorta, itu dia di cincin aorta, berada di sekitar valva aorta. Dan annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner itu berada di sekitar valva pulmonaris. Nah, terus ada juga yang namanya trigonum fibrosum. Trigonum ini apa? Dia itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antar annulus. Jadi di sini gambarnya ada 2, itu yang sinistrum itu yang lebih superior dan dextrum itu yang lebih posteriornya. Kalau yang dextrum itu dia di antara fibrosus annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Kalau yang sinistrum itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Nah, ini aorta nih, ini terus ini yang sinistra, yang dextra. Kemudian ada juga struktur nah, kemudian kita beranjak ke ada satu lagi bagian di skeleton cordis, cuman itu namanya adalah septum membranaceum. Oke, kita next aja. Next ini kita masuk ke materi core yang struktur internal dari core. Jadi dia itu ada atrium dexter pertama, tempat masuknya darah itu pertama masuk ke atrium dexter dulu, dari vena cava inferior dan superior dia bakal masuk ke dexter melalui ini osteum vena cava inferior. Nah, jadi dia itu jadi atrium dexter ini dia terdiri atas satu ruang utama yang halus disebutin dengan sinus vena cava atau sinus venorum cavarum. Dia ini merupakan satu ruangan dan juga satu ruangan kecil yang dia itu permukaannya, dindingnya tuh kasar karena terbentuk dari musculus pectinati. Dan di bagian superior itu, di bagian superiornya dia ada namanya auricula dextra tadi. Nah, terus kedua ruangan ini dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalamnya, sedangkan pada bagian luar akan membentuk alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Kemudian ada juga di auricula dextra ini tadi udah jelasin ya, dia itu kantong kerucut kecil proyeksi dari atrium dextrum. Kemudian ada septum interarterial, jadi memisahkan atrium kanan dan kiri. Ya, saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang disebutin dengan foramen oval. Dan pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Nah, setelah lahir, valvula foraminis ovalis ini akan menutup, menjadilah dia sebuah fossa. Makanya foramen hilang. Kenapa? Karena ini disebabkan meningkatnya tekanan darah pada atrium kiri. Kemudian ada limbus fossa ovalis, itu di bagian pinggiran dari fossa ovalis. Nah, dan di atrium dexter ini dia akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricular dextra atau valva tricuspidalis. Tricuspidalis karena daunnya ada 3. Terus muara pembuluh darah yang ke situ apa aja? Tadi disebutin vena cava superior dan inferior. Dia melalui ostium vena cava superior kalau untuk yang superior dan ostium vena cava inferior untuk yang inferior. Dan terdapat juga valvula vena cava inferior atau valvula Eustachii. Tapi katup ini tidak akan menutup ostium ini dengan sempurna. Makanya nanti darah itu bisa masuk secara pasif juga. Kemudian ada sinus coronarius, dia itu melalui ostium sinus coronarii. Dia itu terdapat pada valvula sinus dia itu masuknya melalui ostium sinus coronarii dan terdapat valvula
sinus coronarii atau valvula DBC. Jadi valvulanya juga sama, nggak dapat menutup ostium secara sempurna. Nah, jadi kayak ya udah ada aja valvulanya gitu. Nah, cuma ada vena cordis minima yang masuk ke situ. Itu berasal ya vena cordis minima. Itu melalui foramina venarum minimarum. Kemudian itu adalah kalau yang sinus coronaris itu kan yang berasal dari vaskularisasi jantungnya ya. Terus terdiri atas satu ruangan. Nah, kita ke ventricle dextra. Dia ini merupakan ruangan yang terdiri dari satu ruangan dengan permukaannya full kasar, nggak ada yang halus. Terus dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae, ada musculus papillaris. Terus ada musculus papillaris ini, dia itu merupakan dinding yang melekat ke ventricle dari basis, sedangkan pada bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae ke cuspis valva tricuspidalis. Nah, musculus papillaris dan chorda tendinae ini berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinae akan menegang dan menarik kedua cuspis sehingga bersamaan sehingga cuspisnya menutup. Jadi dia tuh kayak tali gitu loh si chorda tendinae ini. Jadi musculus papillaris ini berperan penting dalam fungsi jantung normal untuk yang mencegah kebocoran melalui katup AV atau atrioventrikular selama sistole. Nah, kemudian ada juga trabecula septomarginalis atau moderator band yang menyilang di rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Dan ini hanya terdapat pada ventricle kanan, di kiri nggak ada. Trabecula ini, septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau bundle of His, sehingga berperan dalam sistema conduction cordis ventricle kanan. Ya, berperan ini dalam sistem konduksinya, kayak penghantaran listrik buat dia denyut. Nah, rigi-rigi biasa terus ada juga rigi-rigi yang menonjol pada permukaan dalam. Kemudian untuk septum interventrikular, dia itu merupakan sekat antara ventricle kiri kanan dan kiri, interventrikular, antar ventricle. Dan juga ada ostium trunci pulmonalis, dia itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Jadi dia yang ke paru-paru nanti, keluarnya lewat sini, masih darah kotor. Nah, kemudian kita beranjak ke yang bagian sinisternya. Jadi nanti dari paru-paru di pulmo bakal masuk lewat ini. Masuknya itu lewat vena pulmonalis dextra. Di vena pulmonalis itu banyak. Nanti kita sebutin satu. Tapi pertama, si atrium ini terdiri atas sinus venarum cavarum. Dia tuh kayak halus semua. Terus ada juga nanti ostium atrioventricularis sinistrum. Dan sama fungsinya menghubungkan atrium dan ventricle. Kemudian ada juga fossa ovalis, itu bagian sisi satunya, dan valvular foraminis oval. Nah, dia ini dimuarai oleh apa aja? Ada 2, yaitu ada vena pulmonalis dextra, ada 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra tapi yang superior, sama 1 vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian dari ventriculus sinister, dia ini akan membentuk. Nah, kita masuk ke ventriculusnya sekarang. Kalau di ventriculus sinister, dia ini akan membentuk yang namanya apex cordis. Nah, dia ini memiliki miokardium yang tebal dibanding dengan yang lainnya. Terus dia ini ada namanya vestibulum aorta. Terus ada juga nanti dia ostium aorta untuk pintu keluarnya, dia akan menghubungkan dengan aorta. Terus nanti di musculi papillaris, ada juga musculi papillarisnya yang nanti berhubungan dengan si chorda tendinae, sama kayak yang di ventriculus dextra. Berikutnya ini adalah mekanisme katup. Jadi jantung itu tadi kan penyampat katup yang strukturnya itu dikelilingi oleh si anulus fibrosus. Nah, jantung ini ya udah itu 4 itu ada katup aorta, mitral, pulmonal, dan trikuspid. Nah, katup jantung ini dia akan membuka dan membantu untuk memindahkan darah dari satu area ke area lain. Nah, 2 katup yaitu katup mitral dan trikuspid, jadi mengalirkan darah dari bilik atas jantung atau atrium
ke bilik jantung bagian bawah atau ventricle. Dan dua katup lainnya, yaitu katup aorta dan pulmonal, ini akan mengalirkan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui ventricle. Nah, ketika katup jantung sedang bukan menutup, mereka akan menghasilkan suara yang kita kenal sebagai detak jantung kita. Berikut ini adalah gambaran sirkulasi melalui jantung. Jadi pertama, darah akan dikirim dari tubuh ke atrium kanan. Darah ini itu udah tidak mengandung oksigen, dan ketika oksigen ini dikirim ke jaringan tubuh, masih mengandung sih, cuma sedikit. Nah, ketika oksigen ini dikirim ke jaringan tubuh, nah makanya darah ini bakal mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga homeostasis. Nah, di atrium kanan ini dia penuh dengan darah yang kekurangan oksigen. Dia akan memompa darah melalui katup tricuspid ke dalam ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan dia bakal berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis. Nah, kemudian arteri pulmonalis ini akan bawa darah dari jantung ke paru-paru, di mana darah ini akan menerima oksigen yang kita hirup dan akan menjadi darah yang kaya oksigen. Nah, pada saat yang sama proses di atas terjadi, darah kaya oksigen juga akan kembali dari paru-paru ke jantung melalui atrium kiri. Dari atrium kiri akan memindahkan darah ke ventrikel kiri dengan katup mitral. Kemudian ketika ventrikel kiri berkontraksi, ia akan menggerakkan darah melalui katup aorta ke dalam aortanya. Kemudian aorta akan memasok darah ke seluruh tubuh. Kemudian tugas katup ini adalah mengalirkan darah melalui jantung. Ketika dua ruang atrium berkontraksi, katup tricuspid dan mitral akan terbuka. Yang keduanya memungkinkan darah untuk berpindah ke ventrikel. Nah, ketika kedua ruang ventrikel berkontraksi, keduanya ini akan memaksa katup tricuspid dan mitral menutup seiring dengan terbukanya katup pulmonal dan aorta. Darah yang seharusnya meninggalkan ventrikel untuk mengalir ke tubuh seharusnya dicegah agar tidak mengalir ke arah yang salah melalui bagian katup aorta dan pulmonal. Jadi dia ini juga arah aliran jantung ini, katup ini, cara kerja katupnya itu, jadi dia ini akan mengalir. Jadi ini bagian depan katup, ini bagian belakang. Dia itu cuman one way, cuman satu arah dari depan ke belakang. Makanya nanti ketika terbuka itu, darah itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke yang rendah gitu. Nanti yang tekanan lebih tinggi bakal mengalir ke rendah. Kalau tekanan yang di depan yang tinggi, barulah dia bisa terbuka untuk mengalirkan darah ke belakangnya. Nah, tapi nanti saat pada realitanya dia itu gak bakal jantung tuh sepenuhnya kosong. Dia tuh masih ada juga volume darah yang masuk secara pasif, bahkan ketika dia lagi gak berkontraksi gitu. Jadi nanti dia bakal keisi dulu, baru nanti push gitu lah keluar. Oke, selesai. Nah, berikut yang terakhir ini kita akan bahas mengenai diafragma dan juga mediastinum. Oke, baik, yang pertama ini adalah gambar diafragma. Ya, dia dari bagian dari inferior. Nah, jadi memiliki dua bagian, ada yang namanya centrum tendineum dan pars muscularis. Centrum tendineum ini yang terlihat lebih putih, jadi bagian tengahnya, dan di sekelilingnya itu nanti dia dikelilingi oleh pars muscularisnya. Kalau ya tendineum dia dari tendon, dan pars muscularis itu dia dari otot. Berikutnya adalah di sentrum bangunan di sentrum tendineum. Di sentrum tendineum ini dia tuh ada yang namanya hiatus aorticus. Dia tuh setinggi vertebra thoracica 12. Nah, dia ini dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Kemudian ada juga hiatus esophagus setinggi vertebra thoracica 10. Nah, dia ini dilaluinya itu oleh esophagus, nervus vagi, ramo esofagi, arteri gastrica sinistra. Kemudian ada juga foramen vena cava morgagni, dia itu setinggi vertebra thoracica 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Dan yang terakhir
dia ini ada trigonum sternocostalaris. Dia itu dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dongan-dongan penting yang ada di pars muscularis. Nah, kalau di pars muscularis, dia ini ada apa aja? Dia ini ada pars sternalis. Nah, dia ini ada di pars sternalis ini, dia itu ada trigonum sternocostalaris dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Ini merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi. Nah, dia ini dapat menyebabkan hernia diafragmatika karena dia lemah itu. Jadi dia bisa menyebabkan hernia diafragmatika. Nah, kemudian kalau pars sternalis ini dia itu yang di bagian anterior ya, berarti karena dia dekat dengan sternum. Nah, itu yang kedua ada pars costalis, mungkin dia di sekelilingnya karena costae kan mengelilingi dari diafragma ini. Dan ini yang membuat bentukan kubah pada diafragma. Nah, kemudian ada juga pars lumbaris, itu yang di bagian posteriornya. Nah, itu dia terdiri dari arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial. Nah, ligamentum arcuatum medial. Kemudian dia itu penebalan dari fascia musculus psoas major. Kemudian ada juga arcus lumbosacralis lateralis. Dia itu adalah ligamentum arcuatum lateral atau ligamentum arcuatum lateral. Itu penebalan dari fascia musculus quadratus. Jadi si diafragma ini penempelannya itu ada yang nempel ke tendon dan juga ke ligamen. Salah satunya itu yang ini yang ke ligamen tuh. Nah, terus untuk di lumborum ini, di pars lumbaris ini, diafragmanya itu melekat pada vertebra lumbalis yang membentuk dua crus muskuler, yaitu ada crus dextrum dan juga crus sinistrum. Kalau saya salah tadi, harusnya dia itu menempelnya ada yang ke ligamen dan juga ada yang ke tulang. Nah, terus batas medial di kedua crus ini akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum. Nah, di ventral aortanya ini ada di ventral aorta yang nanti akan membentuk hiatus aorticus gitu. Nah, terus pars diafragmatika yang melekat pada costae 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbocostal Bohdaleki, yang juga locus minoris resistensi. Yang kayak yang tadi, dia juga bisa menyebabkan hernia diafragmatika pada bayi. Nah, kemudian kita akan langsung ke neurovaskularisasinya. Jadi yang pertama untuk vaskularisasinya itu ada oleh arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri pericardiofrenica, dan arteri musculofrenica. Kemudian untuk drainase venanya itu paralel dengan arterinya. Nah, kemudian untuk inervasinya yaitu oleh nervus phrenicus yang merupakan cabang dari nervus spinalis di cervical 3 dan cervical 5. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang namanya mediastinum. Nah, mediastinum itu apa? Jadi dia itu ada sebuah ruangan di kavitas torakis di antara kedua kavitas pleura, di tengah-tengahnya. Dia itu merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis. Dia itu dibatasi oleh di bagian atasnya itu oleh sebuah bidang transversus bentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium sterni dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara vertebra thoracica 4 dan 5, dan membagi mediastinum menjadi dua bagian, yaitu ada superius dan inferius. Nah, kalau mediastinum superius
tadi itu dia nama garis transversus tadi, dari garis HL tadi itu namanya itu dia transverse thoracic plane. Nah, dia itu tadi dijelaskan membentang dari angus ternalis sampai diskus intercalatus VTH 4 dan 5. Dia ini jadi yang mediastinum superius itu membentang dari si transverse thoracic plane ini sampai ke apertura thoracica superior di ke atas. Nah, terus dia ini berisi apa aja? Jadi isinya itu ada thymus, ada juga trakea, ada esophagus, ada arcus aorta dengan 3 cabangnya, kemudian ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, ada juga vena intercostalis superior dan sinistra, dan ada vena cava superior. Kemudian untuk nervusnya ada nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, dan juga ada nervi phrenici, dan juga nanti dia ada tubus thoracicus dan nervi kecil lainnya, dan juga pembuluh darah kecil dan juga pembuluh limfa yang lain. Nah, kemudian untuk mediastinum inferior sendiri dia itu terbagi 3 bagian. Ada yang mediastinum inferior anterior, inferior media, dan inferior posterior. Kalau yang inferior anterior dia itu letaknya di bagian anterior perikardium dan juga di posteriornya sternum dan juga musculus transversus thoracis. Jadi itu di antara sternum dan juga perikardium. Nah, kemudian isinya itu ada sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Jadi thymus itu dia itu adanya di belakang ini kan, di atas dari si core. Nah, tapi sisa-sisanya itu dia bakal ke mediastinum yang inferior. Nah, kemudian ada juga mediastinum inferior media, letaknya itu di antara kavitas pleura dextra dan sinistra. Nah, terus dia itu berisi core, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis. Kemudian ada juga vena cava dan juga bronchi bronchioles primarius. Dan terakhir ada mediastinum yang inferior, dia inferior posterior, letaknya itu di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Nah, terus dia ini berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, tubus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervus panicus. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.